liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa min qudira alaihi rizqah falyunfiq mimma atahullah. Jadi hendaklah orang yang mampu memberi nafkah. Pemirsa Mensi TV masih bersama kami di sini di Abah dan AA. Abah dan AA terus berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wah, Masya Allah, itu tagline sekaligus doa. Doa. Nah ini juga pemirsa di rumah juga sedang berdoa, mudah-mudahan pertanyaannya dibacakan katanya. Karena banyak yang masuk pertanyaan ke Instagram kami di @officialmnctv. Abah juga banyak ini. Oh gitu, Bang? Cuman ya sok dari AA saja, kan aja ya. Host, masa saya yang nanyain AA yang menjawab. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu berbaktilah pada orang tua. Ini nih dari @Siva Nabila. Assalamualaikum Abah Juna. Siva ya? Betul, nama saya Siva. Usia saya 18 tahun, Abah. Saya sebel banget sama ibu saya. Awas, hati-hati tuh ngomong. Sebel banget sama ibu saya. Yang betul pasti itu maksudnya. Yang cerewet banget. Oke. Ibu-ibu. Setiap saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, pasti langsung selalu dianggap salah di mata ibu saya. Saya harus gimana, Abah, untuk menghadapi ibu saya yang harus selalu dituruti segala keinginannya? Oke, yang pertama begini, siapa Siva ya? Siva. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang tidak sayang pada anaknya. Catat itu. Ya. Tidak ada. Yang kedua, ekspresi ibu itu bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang tidak lembut. Itu aja. Nah, harus disadari ekspresi itu keluar kadang-kadang bagaimana aksi. Reaksi itu kan bagaimana aksi. Kalau aksi kita tidak baik, pasti reaksinya tidak baik. Kalau aksi kitanya soleh, pintar, tidak membuat kesel, ngangenin, maka reaksinya pun akan sama. Nah, sekarang pertanyaan, bila ibu cerewet gimana gitu kan? Yang dipantiknya itu biasanya cerewetnya ibu itu pada anak itu karena kekhawatiran. Jadi anggap aja bahwa ibu yang cerewet itu yang anggap sebagai alarm. Kalau kita bangun pagi mah alarm pagi aja anggap gitu kan. Karena apa? Karena biasanya akhirnya karena kekhawatiran maka cerewet, protektif, posesif dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai anak yang menghadapi orang tua begini? Belajar menghilangkan kekhawatiran orang tua. Jika kita misalnya agak nakal dianggapnya, maka perbaiki akhlak kita. Biar orang tua tidak khawatir. Biar orang tua akhirnya menjadi percaya. Dan kemudian ajak ngomong dia supaya menjadi suasananya demokratis. Bicaralah bahwa saya semakin dewasa, semakin bisa menjaga diri, insya Allah tidak akan mengecewakan mama. Yang kedua, belajar menjadi pendengar yang baik. Jangan suka nyerocos, ngelawan gitu udah kan. Ibunya nyerocos, anaknya ikut nyerocos. Anaknya nyerocos, jadi pluk-pluk gitu kan begitu. Akhirnya duanya egois. Yang paling parah dari kejadian itu, anak jadi tidak hormat pada orang tua. Ini takutnya. Nah iya, yang itu yang tadi sampai bilang sebel begitu kan. Makanya belajar jadi pendengar yang baik. Yang ketiga, belajar bermain peran. Maksudnya? Maksudnya sekali-kali posisikan Siva itu adalah sebagai ibu. Si ibu itu khawatir karena lihat Siva cantik, soleha, takutnya Siva ada apa-apa. Maka sekarang posisikan cerewetnya mama itu seperti Siva punya anak. Bagaimana kalau Siva yang jadi orang tua? Pasti akan sama kekhawatirannya. Nah, yang keempat, sikap seorang ibu yang permisif itu juga tidak baik. Tidak dibolehkan oleh agama. Permisif itu segala macam boleh. Karena itu akan bukan berarti sayang nah, gitu. bukan sayang. Oh boleh. Kemudian anak menganggap itu adalah pergi ya. salah justru. Bareng teman saya. Sampai subuh loh, Ma. Tidur bareng teman saya loh, Ma. Teman saya laki-laki loh, Ma. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi sok-sok jadi jadi salah. Makanya sikap ibu yang permisif itu juga dalam segala hal membolehkan segala itu tidak baik. Dilarang malah oleh agama gitu kan. Nah, karena akan melahirkan anak-anak yang tidak baik pendidikannya. Jadi sikapi positif cerewetnya ibu sebagai alarm dalam kehidupan. Karena setiap ibu pasti sayang pada anaknya. Bahkan kadang-kadang ketika kita jauh dengan orang tua kita, cerewetnya orang tua kita itu yang dirindukan. Aduh, kok nggak ada yang cerewetin lagi, kok nggak ada yang bangunin buat sholat subuh lagi, kok nggak ada yang ngingetin ngaji lagi. Makanya bagaimanapun orang jauh dari orang tuanya, cerewet, itu bahagia karena keserewetannya. Pulang, misalnya dia pergi, lu kangen tuh pada orang tuanya. Ketika pergi bener, aduh siapa yang tadi kata orang tua. Dan pada akhirnya kuatnya cuma satu, cerewet orang tua karena sayang. Betul. Itu aja. Tidak ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Dan juga
jangan bandingkan dengan cara orang tua lain kepada anaknya. Beda-beda. Karena masing-masing orang punya cara. Nah, caranya beda-beda. Iya. Begitu. Kalau misal cerewetnya nggak masuk akal gitu, apa-apa dicerewetin, apa-apa diocehin, apa-apa diomelin. Kan sebagai anak juga manusia, Bang. Yang tadi, posisi yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Jangan kamu sela, jangan kamu apalagi membalas. Dan jadi pendengar yang baik. Tapi jangan juga masuk telinga kanan, telinga kiri. Karena pasti dari sekian kecerewetan orang tua, ada yang akan menjadi doa untukmu. Akan menjadi pahala untukmu. Ada yang akan sampai di telingamu dan masuk ke ranah batinmu. Dan itu akan menjadi kebaikan untukmu. Jangan samakan bahasa orang tua dengan yang lain. Karena orang tua sekali lagi yang mengandung, melahirkan, menyusui 2 tahun. Tapi kan peot atau nyusuan orang tua. Bayangkan. Iya. Tapi kadang-kadang nih namanya anak tuh ya, sekesal-kesalnya sama orang tua. Ketika si anak tersebut sudah menikah, ketika anak tersebut juga sudah punya anak, betul. Akhirnya banyak sekali yang ngomong gini, ya saya jadi mengerti kenapa orang tua saya dulu cerewet kepada saya. Nah, yang tadi belajar memposisikan diri, belajar bermain peran. Jangan sampai nunggu itu terjadi dulu. Jangan menunggu. Nah, jadi sekarang kita diserewet ini. Oh, emak gua tuh begini karena mungkin sayangnya kebayang kalau gua nanti jadi punya anak juga mungkin akan begini sama sikapnya. Mungkin ada perbaikan jika orang tua Neng Sipa cerewet, ketika Neng Sipa mah nanti mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi intinya sama karena menyayangi anak dengan cara yang berbeda. Betul, waduh. Udah intinya sih semua orang tua juga sayang pada anaknya dan anaknya juga harus hormat bagaimanapun kepada orang tua kecuali orang tuanya menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Jangan sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, gambarannya beginilah. Kalau ayat itu kalau terjemahan bebas begini. Jika kita punya orang tua berbeda agama. Kemudian si orang tua kita itu mengajak kita pindah agama. Nah, itu gimana? Katanya harus patuh ke orang tua. Nah, bagaimana itu? Tolak permintaannya, tapi ada catatan di akhir ayat itu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap saja harus mempergauli orang tua itu, harus berbuat baik, harus tetap baik dengan orang tua. Tetap dengan menolaknya dan kebaikan. Dengan kebaikan. Meskipun berbeda agama. Nah, ada juga yang agamanya sama. Anaknya udah pengen pakai jilbab, orang tuanya melarang. Bagaimana itu? Dikomunikasikan dengan baik. Diperlihatkan akhlak yang baik. Nanti orang tua akan melihat. Kenapa mama melarang jilbab? Jilbab itu wajib mah. Apalagi ada sekali-kali anak berdakwah pada orang tua dengan cara qaulan ma'rufa. Maka dalam Quran qaul itu macam-macam. Ada dengan qaulan karima. Ada qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan thaqila, macam-macam panjang tuh kalau dibahas. Pada orang tua itu qaulan karima. Dengan bahasa yang lemah lembut. Dengan bahasa yang baik. Ketika orang tua melarang kita memakai jilbab, kita ajak diskusi dengan baik-baik, dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kita ketengahkan bagaimana kewajiban memakai jilbab. Kenapa mama tidak memperbolehkan? Justru sebaliknya, mama harus memberikan contoh. Mama memberikan contoh tauladan pada saya untuk memakai jilbab. Tapi dengan cara baik. Dengan cara yang baik. Bukan menggurui, bukan mendikte, apalagi dengan cara marah-marah. Karena itu akan menghilangkan pahala, bahkan mendatangkan dosa kita pada orang tua. Ketika menyampaikannya dan baik, kita menunjukkan sikapnya walaupun dilarang, tapi kita tetap hormat. Yang ada justru ibunya ikutan pakai jilbab. Insya Allah. Tapi kalau kita juga tetap kekeh pakai jilbab, tapi dengan arogannya bahwa merasa lebih berilmu dari orang tuanya, akhirnya ibunya makin benci. Makin benci. Masa orang mau pakai jilbab begitu pada orang tua? Nah. Akhirnya yang paling parah nanti menghujat aja ajaran. Mau pakai jilbab dilarang. Perlihatkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Insya Allah luruh hatinya. Betul. Ini pertanyaan kedua untuk hari ini dari @muhammad.abdul92. Assalamualaikum Abah, nama saya Abdul, usia 27 tahun. Bah, saya ingin bertanya ketika orang tua menjodohkan. Saya akhirnya mengiyakan karena ingin berbakti. Dan juga calonnya memang cantik, nggak ada yang nggak ada. Oh enggak. Apakah keputusan saya yang saya ambil benar walaupun tidak sesuai dengan keinginan hati? Oke, baik. Tadi katanya kalau disuruh menyekutukan Allah,
boleh ditolak. ditolak. Kalau kita mau melakukan kewajiban dilarang, boleh tolak. Boleh. Dengan cara yang Ya, halus. yang halus. Nah, begini, Mas siapa tadi? Mas Muhammad Abdul. Muhammad Abdul. Ya. Ketika Ibu Mas Abdul itu menjodohkan, biasanya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Mungkin yang pertama, Mas Abdul tidak memperlihatkan contoh-contoh. Bukan contoh-contoh apa? Ciri-ciri bahwa Mas Abdul sudah beger. Tahu beger? Mulai pacaran, Ya, udah mulai punya calon. Beger itu masih udah Indonesia punya apa sih, dewasa lah ya? pilihan. Iya, beger tuh. Ya begitulah bahasa Bandung itu beger itu, bahasa Garut. Jadi sudah mulai menunjukkan bahwa keinginan pada perempuan, kemudian punya calon. Nah, karena tidak ada rambu-rambu yang memperlihatkan itu, maka kemudian orang tua punya inisiatif untuk menjodohkan. Mungkin. Nah, mungkin salah satunya. Nah, jika sudah punya calon kan bisa dibicarakan. Sebenarnya Mas, saya ini sudah punya calon. Kalau tidak, nah nggak apa-apa. Itu biasanya begitu. Nah, lazimnya cinta itu jatuh pada pandangan pertama. Itu kan? Tapi sudah menjadi role model begitu. Tapi tidak sedikit orang yang dijodohkan malah kemudian dia awet rumah tangganya. Ada yang begitu banyak. Makanya awalnya tidak suka, jangan berpikir bahwa hasil perjodohan itu akan menghasilkan ketidakbaikan. Keputusan Mas Abdul untuk menerima perjodohan itu, anggap itu sebagai sesuatu keputusan yang terbaik. Karena apalagi niatnya tadi untuk birrul waliden. Pahala birrul waliden. Karena ini berkaitan dengan satu hadis. Ada yang bertanya, siapa yang berhak atas seorang wanita ketika sudah menikah? Maka jawabannya Rasulullah menjawab suaminya. Kemudian bertanya, siapa yang berhak atas seorang suami? Seorang laki-laki. Rasul menjawab ibunya. Nah, makanya jadi jawaban saya kepada Mas Abdul, keputusan Mas Abdul tadi sudah tidak salah. Bahwa Mas Abdul menerima perjodohan itu apalagi berniat dalam rangka birrul walidain adalah keputusan yang sangat tepat untuk Mas Abdul. Nah, jadi yakini terakhir dengan keimanan yang sedalam-dalamnya bahwa keputusan itu dibimbing oleh tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kebahagiaan pada kehidupan Mas Abdul di masa yang akan datang. Jadi lakukan salah satu bentuk kepatuhan kita kepada orang tua. Ya, betul. Tapi jika memang tidak mau dan memang sudah ada contoh, perkenalkan calon, maksudnya perkenalkan dengan baik, dan sebagainya. Dengan cara yang menolak baik. pun dengan halus, Menolak pokoknya pun dengan halus. apapun alasannya. Dikomunikasikan dengan baik. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk putra-putrinya. Insya Allah Allah membimbing dan membahagiakan Mas Abdul dengan jodohnya. Kita doakan ya, kita doakan mudah-mudahan Mas Abdul keluarga sakinah mawaddah Amin, warahmah ya. amin. Karena mau milih sendiri, mau dijodohkan itu tetap aja tentang keselarasan rumah tangga selanjutnya mah yang menjalani saja. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini yang dikirimkan melalui Instagram kami di @officialmnctv. Kali ini dari Jihan_Fauzia Mukhtar. Ya. Assalamualaikum Mas Irfan dan Abah Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan. Umur saya 44 tahun. Saya ingin bertanya tentang sikap suami saya yang kadang terlalu perhitungan. Jika saya ingin memberi uang untuk orang tua saya. Kata istrinya nih. Padahal uang itu hasil dari kerja keras saya sendiri. Walaupun saya sudah berumah tangga, saya itu ingin tetap jadi anak yang berbakti pada orang tua. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Mohon jawabannya. Terima kasih. Oke, yang pertama, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang berbuat baik pada keluarganya. Sedangkan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik melakukan sesuatu kepada keluarga. Jadi yang paling berbuat baik pada keluarga. Nah, persoalan yang tadi mau memberikan uang kepada orang tua padahal hasil jerih payah sendiri. Tapi suami pelitnya minta ampun misalnya. Ya kan, kata orang kan katanya gini, uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Adalah uang istri. Nah, kalau dalam berbuat baik kepada orang tua masing-masing, apakah harus izin dengan pasangan? Nah gini, apabila kita memiliki rezeki itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mengurangi kesusahan orang lain. Apalagi itu orang tua. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atihi wa min qudira alaihi rizqah. Falyunfiq mimma atahullah. Jadi hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan yang orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah juga sesuai dengan harta kemampuannya sendiri. Allah akan memberikan harta kepadanya insya Allah. Jadi bagaimana caranya kalau saya ini termasuk orang yang bingung.
ketika suami rada pelit, rada perhitungan. Nah, ayo apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, oleh Mbak Jihan yang tadi? Yang pertama, sebijak mungkin Mbak Jihan harus cari penyebab. Pasti ada sebab ini. Apakah kekikiran? Kalau kekikiran ada susah nih. Nah, kalau sudah begitu, kenapa Mbak Jihan suaminya begitu? Udah ketahuan, nggak ada apa-apa Pak Abah, nggak ada apa-apa kita biasa-biasa aja, itu mah sifat pelitnya aja, gimana tuh? Nah, bagaimana cara yang kedua? Fasilitasi oleh Mbak Jihan, kedekatan keluarga Mbak Jihan dengan suami. Karena kawin dengan dengan istri, kawin pula dengan keluarganya. Tidak bisa kawin dengan istri, makanya ai anak nanti kekepan mitoha di baledog, gitu kan? Itu anaknya dipeluk, ibunya dilempar, masa begitu kan? Tapi jadi katanya kalau laki-laki mau ngasih kepada orang tuanya, katanya tidak perlu izin kepada istrinya. Tapi kalau istri mau ngasih ke orang tuanya, katanya harus tetap izin ke suaminya, benar nggak? Iya, itu sebenarnya begitu. Karena suami pencari nafkah. Tetapi sekarang konsep itu bisa dirubah dengan seadil-adilnya. Lebih baik terbuka. Saya pernah bilang pada satu kesempatan, pada setiap orang kalau ngomong, yang baik itu rumah tangga itu ada silang. Saling. Karena kalau anak memberi pada anak orang tuanya sudah biasa. Tapi kalau menantu memberi pada mertuanya itu luar biasa. Alangkah baiknya si suami ngasih ke orang tua istri. Betul. Si istri ngasih ke orang tua suami. Begitu. Jadi beri contoh. Kalau Ibu Jihan itu sangat baik pada orang tua suami. Mertuanya dia. Malu, ya pada mertuanya. Beri contoh. Gitu kan. Mbak Jihan baik pada mertuanya. Supaya orang tuanya juga mau. Masa orang tuanya dibaikin sama Mbak Jihan, kok suaminya melarang istrinya berbuat baik pada ibunya sendiri. Begitu. Kemudian ajak suami merumuskan anggaran. Itu sebenarnya sekarang harus terbuka begitu. Anggaran kebutuhan bersama bagaimana, untuk berbuat baik pada orang lain bagaimana, untuk berbuat baik pada orang tua masing-masing bagaimana. Itu rumah tangga itu harus begitu. Nah, menghadirkan suami dalam setiap kesempatan itu bukan hanya sekedar dalam diskusi tentang urusan ekonomi, tapi hadirkan juga suami dalam doa-doa terbaik Mbak Jihan. Wah, Masya Allah. Jadi, tapi hebat nih semangat dari Mbak Jihan untuk memberi kepada orang tua itu harus diacungi jempol juga. Diacungi jempol. Dan jangan lupa yang tadilah, bikin suami Mbak Jihan luruh dengan cara Mbak Jihan meluruhkannya ya baik kepada mertua Mbak Jihan juga. Iya, jadi ya jangan fokus ke orang tua kita masing-masing. Berlomba-lomba menjadi idola atau kesayangan dari mertua masing-masing. Betul, itu yang susah gitu kan. Dan ketika itu diterapkan bahagia. Nah, ini Abah punya satu contoh. Ketika mertua datang, Abah masak. Padahal Abah nggak bisa masak. Sampai ada kejadian. Kenapa nekat? Kan pengen membahagiakan. Bahwa ketika mertua datang kita bahagia. Iya. Kalau anaknya yang masak biasa. Abah masak apa coba? Semur telur. Kebanyakan jahe. Terus? Kemudian dimakan. Enak. Abang ngerakin pisan eta mah. Ya Allah, enak. Mertua bilang, enak karena sambil senyum. Padahal tidak enak karena kebanyakan jahe. Tapi karena menghormati mantu. Tapi betapa kelihatan makannya biasa lahap. Dia ngomong akhirnya kepada istri. Dia bilang, luar biasa katanya. Itu lebih indah dan meskipun makanannya seperti itu. Tapi itu lebih bahagia makannya dibanding dengan pasangan kamu. Karena biasa kalau anak yang masak. Tapi kalau Abah yang masak kan lain gitu. Tapi tetap aja Abah harus enak tuh Mas Soib. Iya, makanya kan kalau ngaliwet mah asli. Oh bisa. Kan sekarang nyemur loh. Dulu makan telur satu aja digoreng, dicocolin itunya doang. Zaman Breto begitu. Iya, kan, betul. Gitu, kan. Nih Abah, ini pertanyaan dari saya nih. Kalau kita orang tua punya anak lebih dari satu, anak banyak lah. Secara manusiawi kita tuh adalah beberapa favorit anak kita. Sayang mah berusaha sama. Nah kalau kita sebagai anak pada orang tua, boleh nggak kita lebih sayang sama ibu kita daripada bapak kita? Ataupun kita lebih sayang bapak kita daripada ibu. Jadi pilih salah satu gitu. Tidak ada itu teh. Itu mah tidak ada. Sebenarnya itu cuma perasaan kita aja. Mana ada orang lebih sayang ke ibunya daripada ke bapaknya. Kalau lebih dekat. Lebih dekat. Nah kalau lebih dekat lebih tepatnya mungkin lebih dekat. Tapi kalau sayang harus tetap sama dua-duanya. Sayang sama. Karena warhamhuma. Panduhuma. Huma tuh dua-duanya. Sayangi keduanya, tidak warhamhu warhamha, tapi warhamhuma. Keduanya tidak terpisahkan. Iya, karena tidak akan ada atau tidak ada apa. Dan mama tidak akan ada kalau cuma ada mama. Kebayang kalau dunia ini perempuan semua. Gimana itu pohon semuanya.
Gimana Tidak itu? bisa, Itu iya, tidak- betul. Bagaimana kalau laki-laki semua? Gimana Jadi bangunan kalau ada rumah perasaan lebih sayang kepada salah satu jangan. tidak boleh, tidak boleh lebih sayang, bahasanya lebih sayang nggak boleh. Tapi kalau kemudian kedekatan itu wajar. Misalnya AA lebih dekat pada mama daripada apa, atau lebih dekat pada apa daripada mama. Begitu. Seperti kita juga ke anak begitu. Ada itu dia, itu benar. dia makanya. Anak 5, misalnya ke Jalu mungkin lebih Jalu gitu kan. Iya, Tidak iya. berarti pada Aisyah tidak gitu kan. Tetapi mungkin ada saja yang membedakan itu dari kedekatan aja. Iya, iya, Bisa iya. jadi Allah berikan tumbukan rasa itu dan itu tidak mengganggu dalam hubungan keluarga. Sayang sama mungkin dekat berbeda. Ya. Wah, tapi kalau kita mah harus selalu dekat ya. Walaupun jauh di mata harus dekat di hati karena kita selalu Ba'idun hadir. fil ain, qaribun fil qalbi. Nah. Jauh di mata, dekat di hati. Hati pemirsa Aba dan AA setiap Sabtu dan Minggu. Betul, hanya di MNC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in.